Ya, ya ngapain harus bela-bela Palestina? Ngapain harus demo-demo dan sebagainya? Kalau mereka merasa terjolimi, hijrah dari Palestina. Loh, ngapain sih jauh-jauh sodako ke sana? Di kita pun banyak kok. Tangga-tangga kita masih banyak yang miskin. Tangga kita banyak yang butuh bantuan. Kenapa harus jauh-jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan di subuh hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan diterangkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu nikmat yang tersendiri yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena betapa banyak mereka yang pada kesempatan di pagi hari ini Allah berikan keluangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, namun mereka tidak digerakkan langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah berikan kesempatan untuk dapat duduk di majelis ilmu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kesempatan itu. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik-Nya, yang nanti semua itu akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita penuhi rasa syukur kita ini dengan menempatkan nikmat Allah itu kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu cara orang bersyukur. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan kata terima kasih, segala puji bagi Allah, bukan cuma itu. Tetapi yang Allah kehendaki dari mereka orang-orang yang bersyukur adalah dia mampu untuk melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri orang yang bersyukur. Tapi banyak mereka yang cuma mengucapkan terima kasih, ya Allah, Engkau telah berikan rezeki kepadaku yang banyak. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kesembuhan. Tapi setelah sembuh, dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika diberikan rezeki yang berlebih, dia tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah berupa sedekah. Nah, ini termasuk bagian orang-orang yang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu maka kita bersyukur sekali bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan duduk barang sejenak untuk berpikir tentang agama Allah, untuk mencari ilmu, duduk, karena duduknya kita di sini ini juga adalah merupakan bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah
memberikan nikmat yang banyak kepada kita dan kita syukuri nikmat itu. Karena kalau kita bersyukur, rasa syukur itu bukan untuk orang lain. Rasa syukur itu bukan untuk istri atau suami kita, bukan juga untuk anak-anak kita, bukan juga untuk tetangga-tetangga kita, tapi Allah kembalikan rasa syukur itu kepada kita. Ya. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembalikan rasa syukur itu kepada dirinya. Allah tidak butuh rasa syukur manusia. Sekalipun manusia seluruh dunia ini bersyukur, itu tidak akan pernah menambah sedikit pun daripada kekayaan Allah. Ataupun ketika seluruh manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun tidak akan mengurangi apa yang ada pada kekuasaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kitalah manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan rasa syukur kita yang akan dikembalikan kepada kita pribadi. Ini kuncinya, Pak. Ya. Kalau kalian mau kafir, ya kafir silakan. Kalian mau ingkar, ya silakan. Ya. Kalau kalian semua mau syukur, silakan. Itu nanti semuanya akan kembali kepada diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah ini maha kaya dan tidak butuh rasa syukur kita. Justru kita yang fuqara, yang miskin ini yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di Sabtu hari ini menjadi bagian daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa usia atau umur kita ini tentunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita perhatikan usia manusia ini kan dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada usia anak-anak sampai dia remaja, ada usia dewasa, ya, ada usia tua. Sekarang saya mau tanya, Pak, Ibu, kita ini usianya masih dewasa atau udah tua? Kita ini masih berusia dewasa atau sudah tua? Tua. Batasannya apa, Pak? Batasan tua itu apa? Uban tidak menjadikan usia orang itu tua. Karena ada yang usianya masih 15 tahun udah ubanan. Ya. Wah, ini dia nih. Jadi yang namanya ya usia dewasa itu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa usia dewasa itu adalah usia 40 tahun sampai usia 50. Itu usia dewasa. Maka kenapa para nabi-nabi
itu diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahun ke atas. Tidak pernah 40 tahun ke bawah. Walaupun ya, dia menikah di usia 25 tahun dan kebanyakan nabi-nabi itu menikah di usia 25 tahun. Nah, ini mungkin merupakan bagian daripada sunnah ya para nabi menikah di usia 25 tahun. Kemudian Rasulullah SAW menikah di usia 25 tahun, diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Ini menandakan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia kedewasaan. Jadi, seorang pemimpin itu bisa diangkat menjadi pemimpin karena dia sudah dewasa, mampu. Ya, kalau usia 40 tahun, jangan sekali-kali angkat jadi pemimpin. Kalau kurang usia 40 tahun, ya, jangan diangkat menjadi pemimpin karena dia belum dewasa. Tapi kadang dipaksakan sekarang ini, ya, dipaksakan untuk menjadi pemimpin, ya, karena kedewasaan seseorang itu, ya, itu pada usia 40 tahun. Dan kemenangan-kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kepada para nabi-nabi itu ya di atas usia 40 tahun. Ya. Nah, bagi kita ini apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya. Baru usia 50 tahun sampai 60 tahun sampai 70 tahun itu yang dinamakan tua. Jadi syarat tua itu bukan ubanan. Ya. Kalau ubanan itu ya ada orang yang 40 tahun ubannya udah banyak. Kenapa? Banyak proses berpikir. Ya. Orang yang nggak nikah-nikah jelang usianya dari 40-50 tahun ya pasti ubanan juga, Pak, karena terlalu banyak mikir katanya. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, takutlah kepada kalian, ya, takutlah kepada kalian ketika menjadi syekhon, menjadi tua. Maka orang tua itu harus berpikir, ya, orang tua itu bukan menambah maksiatnya. Maka di atas usia 40 tahun harusnya sudah meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Apalagi menjelang usia 50 tahun, 60 tahun. Ini yang menjadi masalah buat kita. Banyak orang yang usianya sudah 50, 60 tahun, tapi masih sering bermaksiat dan berbuat dosa, Pak. Ya. Kadang kita juga kan nggak salah begitu, Pak, melakukannya. Nah, inilah ya makanya yang namanya kematian itu juga tidak ditentukan usianya berapa. Dari dia mulai belum lahir sampai dia lahir sampai kemudian dia usia tua, ya mati pasti akan mengintainya kan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Cuman kita nggak tahu nih kapan kita ini mati. Kapan kita ini kemudian diwafatkan oleh Allah dan kapan kemudian kita ini dimatikan oleh Allah, di mana, dengan cara apa, kita kan nggak tahu. Itu rahasia Allah. Tapi ya kita sebaiknya harus mempersiapkan yang namanya kematian itu. Ya. Ada satu ayat Allah dalam surat An-Nasr. Mungkin bapak-bapak apal nih suratnya nih, udah pasti deh, ya karena udah apal dari kecil ini, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat
manusia berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguhnya dia adalah maha penerima daripada taubat. Ya. Dan apabila telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Futu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya, yang tanpa perlawanan, tanpa ada tembak-tembakan, tanpa ada kemudian peperangan, dilakukan dengan damai, ya, sehingga banyak kemudian dari mereka orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya. Maka setelah itu bertasbihlah kamu, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan wastaghfir, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ini kadang-kadang cara bacanya banyak kita yang salah, Pak. Ya. Banyak kita yang salah sehingga maknanya pun berubah. Ya. Banyak yang membaca begini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian dia baca terusnya, afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu salah, Pak, bacanya, Pak. Jadi kalau berhentinya wakafnya benar, Pak. Ya, wakafnya benar. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Benar wakafnya di situ. Tapi jangan kemudian mengulang dengan afwajan fasabbih. Nah, ini salah cara membacanya. Kenapa? Artinya sudah berbeda. Ya, maka berbondong-bondong bertasbihlah. Nah, ini sudah maknanya sudah berbeda, Pak. Ya, maka yang kebiasaan baca begitu, saya juga pernah dapat itu imam-imam bacanya seperti itu. Ya, ketika dia sudah berhenti wakafnya di afwaja, sudah lanjutkan, jangan diulang dari afwaja. Nah, ini kaidah dalam membaca Al-Qur'annya, ya, maka perlu diperhatikan ini. Ya, saya yang jadi imam ini ya kadang-kadang mengulang dari afwajanya, padahal itu sudah wakaf, stop, kemudian lanjut kepada ayat. Nah, terkait dengan ayat ini, Umar bin Khattab kemudian mengajak mereka, para sahabat-sahabat yang lain, untuk berkumpul. Yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan Umar pun mengundang dirinya untuk bersama-sama berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang lain, yang Umar ingin tahu sejauh mana kepiawaian daripada ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menafsirkan ayat ini. Setelah berkumpul semua sahabat-sahabat, kemudian Umar bertanya kepada mereka yang hadir di situ, adakah kalian tahu apa sebenarnya makna ayat ini? Sahabat yang lain mengatakan, ya kalau kita sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita harus bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bermohon ampun kepadanya. Begitu semua ungkapan sahabat sama.
Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat ahli tafsirnya Rasulullah SAW, Ibnu Abbas ini. Ya Ibnu Abbas, apa pandanganmu dan pendapatmu tentang ayat ini turun? Dari sekian banyak orang yang ditanya dan jawabannya sama, Ibnu Abbas yang berbeda jawabannya. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Dan ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak akan lama lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan wafat. Ini jawaban yang berbeda dengan jawaban sahabat-sahabat yang lain. Inilah kepiawaian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang Umar memang sengaja untuk datangkan kepada mereka. Diundang juga Ibnu Abbas untuk menjelaskan tentang makna ayat surat An-Nasr ini, ayat 1 sampai 3. Bahwa Ibnu Abbas memandang ketika ayat ini diturunkan artinya apa? Ketika sudah dapat kemenangan, semua berbondong-bondong masuk Islam, maka selesailah sudah tugas Rasul, selesai tugas Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah selesai, sudah pensiun, maka pastinya Rasulullah tidak lama lagi akan wafat. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini. Setelah Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, ya, 1 tahun kemudian, ya, Rasulullah SAW pun wafat. Artinya kalau agama itu sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama itu sudah sempurna, agama itu sudah kemudian banyak orang-orang yang menerimanya, ya akhirnya apa? Ya tugas seorang Rasul itu akan selesai. Dan benar saja setahun kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini, ya Rasulullah SAW wafat. Dan inilah kepiawaian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun, 40 tahun diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian wafat di usia 63 tahun, ya. Ini bagian, ya, kesempurnaan, karena Rasulullah SAW menjadi Rasul dan Nabi itu, ya, memang paling cepat, Pak. Ya, paling cepat jangka waktu 40 ke 63 berapa? 23 tahun. 23 tahun saja, Pak. Sementara nabi-nabi yang lain itu diangkat menjadi Rasul dan Nabi itu lama, Pak. Ya. Tetapi Rasulullah SAW cuma 23 tahun, usia 63 meninggal. Ya. Banyak orang mengatakan, oh kalau udah 63 bagaimana? Ya insya Allah harus menjadikan amal kita ini terbaik, Pak, di masa tua kita. Ya. Di masa tua kita ini harus berpikir, Pak. Udahlah, nggak usah, kalau udah pensiun udah nggak usah mikirin apa-apa lagi, Pak. Nggak usah mikirin dunia lagi, nggak usah mikirin apa-apa lagi. Udah sekarang kita ini konsen untuk beribadah. Dan ada caranya bagaimana kita di usia tua kita ini mencari amalan yang terbaik. Walaupun semua amalan itu terbaik, Pak. Cuman ada amalan yang prioritas yang harus kita lakukan di usia-usia kita ini 40, 50, 60, 70 tahun, Pak. Maka dicari itu, Pak. Karena apa? Ada kita ketika tidak mengerjakan amal, tetapi Allah masih memberikan pahala itu kepada kita. Maka cari amalan yang terbaik, maka harus ada prioritas, Pak.
Kalau usia-usia seperti ini udah cari amalan yang terbaik buat kita, yang kita prioritaskan. Nggak usah berat-berat amalannya, Pak. Amalan yang ringan-ringan saja, Pak. Harus ada prioritas amal yang kita lakukan. Tetapi dawam kita lakukan itu terus-menerus, Pak. Ini satu hal. Contoh, ada amalan yang kita lakukan, amalan yang terbaik yang kita lakukan, yang lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada haji, lebih baik daripada umroh, lebih baik daripada amalan-amalan yang lainnya. Apa tuh, Pak? Kata Rasulullah SAW, bersedekah itu amalan yang terbaik dari semua amalan. Kenapa? Sedekah itu kata Rasulullah SAW merupakan amalan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita puasa, Pak, kita haji, kita umroh, itu amalan untuk diri kita sendiri. Sementara amalan sedekah itu untuk orang lain dan diri kita sendiri. Ya, maka memperbanyak sedekah di usia-usia lanjut ini sangat harus diprioritaskan. Kenapa? Walaupun besarnya tidak menjadi satu masalah. Bersedekah 1000 bawa tiap hari, 1000, karena ini amalan terbaik. Amalan yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Ya, bersedekah. Ya, apalagi sekarang ini kondisi-kondisi kita yang memang punya kesempatan untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita, ya, khususnya untuk di Palestina, di Gaza, ya, saudara-saudara kita yang saat ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, ya, karena sudah berjalan kurang lebih 34 hari peperangan itu berlangsung, ya, yang sekarang kita melihat sangat luar biasa, Pak, kondisinya, ya. Nah, kenapa kemudian Israel ini ingin sekali gitu menguasai daripada Palestina? Dan kenapa kemudian Israel secara membabi buta kemudian membunuh siapa saja? Tak peduli apakah itu anak-anak, wanita, ibu-ibu hamil, ya, orang dewasa, orang tua, dibunuh semua. Ini genosid yang sangat luar biasa, pembunuhan massal. Ya. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, yang nyinyir, Pak, ngapain sih jauh-jauh sedekah ke sana? Di kita pun banyak kok, tangga-tangga kita masih banyak yang miskin, tangga kita banyak yang butuh bantuan. Kenapa harus jauh-jauh? Bukan ada fitnah-fitnah keji yang dilontarkan oleh beberapa ustadz. Ya, ngapain harus bela-bela Palestina? Ngapain harus demo-demo dan sebagainya? Kalau mereka merasa terjolimi, hijrah dari Palestina. Loh, gimana mau hijrah? Itu kampung-kampung mereka ingin dikuasai oleh orang. Bagaimana mereka harus melakukan hijrah seperti itu? Mereka harus mempertahankan kampung halamannya. Dan Israel itu penjajah sebenarnya. Dia tuh tidak punya tanah, dia tidak punya negeri. Cuma diakui, dikuasai, dan merebut Palestina. Sebagaimana di dalam Taurat bahwa itu adalah warisannya orang Yahudi katanya. Karena itu adalah warisan daripada Haikal Sulaiman, kerajaan Sulaiman dan sebagainya. Ya, dan kenapa kita harus membela Palestina? Dan ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, Baitul Maqdis, Al-Aqsa itu adalah merupakan ardun muqaddasah, ya, yaitu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah sempat mampir di tempat itu dan Rasulullah sholat di tempat itu.
Bahkan Masjid Al-Aqsa ini menjadi kiblat yang pertama bagi umat Islam. Ya, kiblat yang pertama kali, ya, kemudian kepada beralih ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, makanya harus dibela. Masjid Allah ini harus dibela, jangan sampai dihancurkan. Jangan sampai kemudian masjid ini pun diratakan dan dikuasai oleh mereka orang-orang Yahudi atau Israel ini. Itu. Yang kedua, Palestina ini merupakan ardun mubarakatun. Ya. Tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat. Ya. Ya, sejarah Palestina, sejarah Al-Aqsa, ini kaitannya dengan surat Al-Isra. Ya. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, dan Rasulullah pertama mampir di tempat itu melaksanakan sholat, ya, kemudian Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha. Dan ini menjadi, karena itu makanya Palestina ini, ya, khususnya Al-Aqsa ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Palestina ini menjadi ardun anbiya'i wal mursalin. Tempat di mana nabi-nabi itu berasal dari sana. Sebagian besar nabi-nabi itu berasal dari Palestina. Ya. Makanya wajar bagi kita umat Islam sebagai bumi yang diberkahi Allah, bumi yang disucikan Allah, dan juga sebagai tempatnya para nabi dan rasul berada di sana, maka ya layaklah kalau untuk dipertahankan. Dan nenek moyangnya itu, ya, umat Islam itu ya ada di sana. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Bani Israel itu muncul setelah Nabi Yakub alaihissalam itu. Kaum Yahudi itu ada di sekitar itu. Walaupun Ismail, ya, hanya punya keturunan satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu keturunan Nabi Ismail. Sementara Nabi Yakub itu melahirkan, ya, ada Nabi Yusuf, ya. Ini ya, Nabi Ishak itu anaknya Ibrahim, menurunkan keturunan itu Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lainnya itu berasal dari sana. Makanya kenapa ini harus dipertahankan. Dan dari nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebangkitan Islam itu, kemunculan kejayaan Islam itu dimulai dari Palestina. Ya, ini nubuatnya, Pak. Ada orang mengatakan kebangkitan umat Islam itu dari Indonesia. Kalau melihat orang Islam Indonesia kayak seperti begini sekarang ini, Pak, pesimis, Pak. Tapi di dalam nubuat dikatakan bahwa kebangkitan umat Islam itu berasal dari Quraisy. Salah satunya adalah Palestina, dan disitulah Imam Mahdi akan memimpin umat Islam seluruh dunia ini. Ya, disitulah nanti khilafah Islamiyah terbentuk. Disitulah nanti Islam berjaya dari Palestina ini. Walaupun Imam Mahdi di baiatnya di Mekah, di Ka'bah, tapi dia akan bergeser untuk memimpin umat Islam sedunia ini dari Palestina. Makanya ini negeri yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disitulah kemudian Imam Mahdi dan Nabi Isa bersatu untuk apa? Membunuh Dajjal-Dajjal itu ya, kebanyakan nanti itu di Palestina, Pak. Ya'juj dan Ma'juj itu adanya di Palestina. Ya. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita juga sikapi, ya. Kenapa kita harus optimis untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana? Karena ini memang sejarah
Palestina ini sangat luar biasa. Ya, dan sekarang ini ya pertempuran sudah berlangsung kurang lebih hampir 34 hari. Baru kemarin tanggal 10 November ini lagi-lagi Israel mengebom Gaza, Pak, habis-habisan. Dan berapa banyak mereka yang sudah meninggal saat ini? Kurang lebih hampir 11.000 jiwa, Pak. Mereka ini meninggal, mati syahid. Itu anak-anak, 40%-nya itu, Pak. Yang meninggal itu anak-anak. Bahkan sekarang Israel ini udah membabi buta, Pak. Udah hilang akal sehatnya, Pak. Udah kepada waras. Pengungsian dibom, rumah sakit dibom. Sehingga kita lihat di YouTube itu, Masya Allah, sangat kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan ini ada yang nyinyir juga, Pak. Ada yang nyinyir. Ya. Itu kenapa Hamas kemudian menyerang Israel terlebih dahulu? Jangan dilihat ketika menyerangnya Hamas, Pak. Sebelum itu ada kronologisnya. Sama kan? Kadang-kadang dulu kita berpikir, wah FPI itu anarkis, FPI itu brutal dan sebagainya. Dulu banyak orang berpikiran seperti itu. Tapi sebelum itu, Pak, itu setahun 2 tahun sudah disurati, sudah mediasi dan sebagainya. Tapi tidak ditanggapi. Ya kalau sudah tidak ditanggapi, ya akhirnya sudah. Dengan cara itulah bisa dilakukan. Inilah kadang-kadang kita nggak tahu permasalahannya. Ya, dilihatnya cuma pas anarkisnya saja, tapi sebelum itu tidak ada melihat kronologisnya seperti apa. Ya begitu juga kita ini yang nyinyir kebanyakan kepada Hamas itu. Kenapa? Mereka melihat kan dalam Islam tidak boleh menyerang duluan. Ya memang dalam Islam tidak boleh menyerang duluan. Akan tetapi, Pak, itu sudah dimulai. Nah, kita lihat ketika Israel di bulan September sampai Oktober ini ada rentetan, Pak. Rentetan hari raya yang dilakukan oleh Israel dirayakan di Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Salah satunya adalah apa? Hari Raya Nabkha, itu hari raya kebiasaan mereka kalau sudah menguasai, menganggap mereka sudah merebut, menguasai, maka mereka merayakannya dengan meniup trompet, Pak. Mereka tiup trompet, yang trompetnya itu terbuat daripada tanduk-tanduk binatang, Pak. Itu yang dilakukan, Pak. Itu hari raya mereka, Pak. Ya, hari raya mereka itu. Karena mereka sudah menganggap mereka sudah kuasai, ya. Mereka menganggap sudah merebut Palestina, sehingga mereka merayakannya di Masjidil Aqsa, di Al-Aqsa situ. Sementara orang-orang Islam yang ingin sholat semuanya diusir, semua tidak boleh untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sementara mereka mengundang puluhan ribu orang untuk masuk merayakan hari raya itu, ya, dengan meniup trompet yang dibuat dari tanduk-tanduk hewan. Kemeriahan itu. Kemudian yang kedua, itu ada namanya Hari Raya Nabati, Pak. Hari Raya Nabati ini adalah hari raya yang dilaksanakan oleh kaum Yahudi, ya, sebagai ungkapan mereka mencabut pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan semua, kemudian dibawa itu tumbuhan-tumbuhan, kemudian mereka bawa ke dinding ratapan, dan di dinding ratapan itu pun mereka melakukan upaya untuk memukul-mukulkan itu tumbuhan itu. Sementara di situ banyak sekali umat Islam yang sedang sholat, sehingga ini menyebabkan penghinaan yang sangat besar kepada umat Islam. Ya, penghinaan terhadap umat Islam.
sehingga mengganggu, sehingga terjadi beberapa kali bentrokan-bentrokan di situ. Ya, disuruh untuk tidak mengganggu, malah mereka berbondong-bondong melakukan itu. Karena apa? Merayakan hari Nabati. Nah, setelah itu ada hari raya Kurban, mengorbankan sapi yang nanti akan disembelih pada tanggal 8. Nah, sebelum sempat sapi ini disembelih, maka diserang dulu kemudian oleh Hamas pada tanggal berapa? 6? 7 apa 6 ya? Tanggal 7 Oktober. Diserang juga pada waktu pagi Sabtu subuh. Kenapa? Umat Islam sudah terhina, Pak. Umat Islam sudah dilecehkan. Umat Islam sudah layaklah untuk membalas. Dan itu kronologisnya sebenarnya, Pak. Bukan yang sekarang-sekarang ini banyak diceritakan disampaikan ceramah oleh para ustadz-ustadz yang nggak tahu permasalahannya, kemudian mengatakan, wah itu Hamas orang yang radikal, Hamas itu teroris, Hamas itu nyerang duluan. Kenapa? Padahal sebelumnya itu terjadi seperti itu. Dan inilah pembalasan Hamas yang dilakukan untuk apa? Menaikkan daripada marwah umat Islam saat itu. Ya, maka akhirnya 5.000 rudal roket. Karena itu persenjataan Hamas cuma punya itu, Pak. Luar biasa, diserang. Ya, 5.000 ya. Bagian besar meledak di Tel Aviv. Kalau dulu rudalnya nggak sampai situ, Pak. Jaraknya itu nggak sampai situ. Ya, cuma di perbatasan, tapi sekarang ini rudalnya sudah sampai ke kota dan menjangkau yang sangat luar biasa. Dan itu ya sebenarnya rudal-rudal, roket-roket Israel yang rusak, ya, yang kemudian dibenarkan atau dibenerin oleh insinyur Hamas. Jadi jangan salah, Pak, itu roket yang rusak dari Israel kemudian dibenerin, dimodifikasi sehingga akhirnya jangkauannya sangat luar biasa sampai ke Tel Aviv. Jadi itu senjatanya Israel yang dibenerin, yang ditembakkan lagi dan membunuh warga mereka ini. Oh, Israel itu, aduh, Hamas itu membunuh siapa saja, perempuan, laki-laki, dan fitnah-fitnah keji itu ada, Pak. Tapi subhanallah, ya sebenarnya bukan mereka, Pak, yang melemparkan, bukan mereka yang menembakkan. Ini salah satu karomah yang Allah berikan di saat bagaimana penyerangan tentara-tentara pasukan Jundullah Hamas itu melakukan agresinya ke Israel, Pak. Ini Allah yang melempar. Bukanlah kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ya. Oh, secara ini percintaannya kalah, Pak, dengan Israel yang sangat luar biasa. Dan pertolongan Allah itu ijazah nasrullahi wal fath itu datang kepada mereka. Nah, akhirnya dari Libanon, ya, Houthi, kemudian dari Rusia, ya, belum lagi nih Korea Utara, ya, sudah mempersiapkan, Aljazair, ya, semua bersimpati. Sementara Israel dengan sekutunya Amerika Serikat, Inggris, ya, Masya Allah. Ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami bersama. Dan ini adalah perbuatan kebiadaban, pelanggaran HAM yang terberat yang dilakukan oleh Israel. Sehingga banyak tentara-tentara Israel ini yang stres, Pak. Ya, akhirnya banyak yang bunuh diri. Bahkan berita-berita tentang kematian mereka ini disembunyikan. Ya. Walaupun di pihak Hamas juga banyak mereka yang syahid. Dan salah satunya adalah dari Indonesia yang masuk tentara Hamas. Ya. Yang masuk tentara Hamas kemudian dia syahid di sana. Ya, karena untuk jadi tentara Hamas itu minimal, Pak, ada syaratnya. Nggak bisa sembarangan. Ya, nggak bisa sembarangan, Pak. Syaratnya harus hafal Quran 30 juz. Ya, kalau Anda belum hafal Quran 30 juz, baru juz sama, ya udah nggak usah daftar dulu. Gitu ya. Kemudian dia selalu pergi ke masjid sholatnya.
Ya. Selalu ikut taklim, ikut pengajian. Kalau nggak pernah ikut pengajian, nggak hafal Al-Quran, belum masuk syarat untuk menjadi anggota Hamas. Dan dia juga harus ya, selalu sholat berjamaah setiap waktu di masjid, kecuali ada ujur syar'i. Ini baru bisa menjadi tentara Hamas. Wow. Ya, bahkan ini masya Allah sedang sangat luar biasa bahwa ini menjadi salah satu kekuatan mereka ya. Jadi sela-sela peperangan mereka baca Quran, mereka melakukan sholat sunnah, ya, melakukan ibadah-ibadah yang mereka tidak tinggalkan. Beda dengan Israel, Pak. Tentaranya disuruh maju, suruh perang nggak mau, Pak. Desersi. Banyak yang setes. Ya. Kenapa? Karena Hamas melakukan perlawanan, berperang untuk mencari mati, syahid. Sementara mereka, orang-orang pasukan Israel, berperang mencari hidup. Nah sekarang apa? Gimana mau kita berperang sama orang yang cari mati? Benar kan? Gimana kita mau berperang sama orang yang cari mati? Yang dicari kematian, Pak, bukan kemenangan. Kematian yang dicari. Itulah mujahid-mujahid fisabilillah. Dia berperang mencari syahid, Pak. Karena itu jalan yang terbaik untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Mubasysyaratan biduni hisab dakhalal jannah mubasysyaratan biduni hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab, bayangkan. Ya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang Israel menolak untuk gencatan senjata. Kemarin sempat melakukan gencatan senjata, tapi juga diingkari oleh Israel. Dia serang juga itu. Bahkan sekarang sasarannya ini, masya Allah, Pak. Sasarannya itu dilakukannya membunuh anak-anak. Kenapa, Pak? Hamas itu membunuh anak-anak. Kenapa, Pak? Di tahun 90-an mereka membiarkan tuh anak-anak hidup, Pak. Ternyata 20 tahun, 30 tahun kemudian ketika dibiarkan anak-anak itu hidup, justru ketika sudah menjadi besar, mereka menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, mereka masuk ke pasukan-pasukan Hamas, ya, dan akhirnya mereka memerangi Israel yang dibiarkan waktu itu hidup. Nah, sekarang mereka nggak mau kecolongan lagi, Pak. Mereka sekarang ini pokoknya anak-anak semua habiskan. Jangan sampai diberikan orang ini hidup dan menjadi generasi yang nantinya akan melawan mereka kembali. Ini salah satunya seperti itu, ya. Nah, karena ini maka mari sama-sama apa yang kita bisa bantu kepada mereka, ayo kita bantu. Ya, minimal kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan kemenangan, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Palestina menjadi negeri yang merdeka. Kita suarakan kebenaran-kebenaran Israel, ya. Kita counter fitnah-fitnah yang terjadi saat ini di medsos. Gunakan, Pak, apa yang ada pada medsos kita ini untuk membantu mereka, Pak. Karena apa? Itu yang bisa kita lakukan di sisa umur kita saat ini, Pak. Mau apa? Badan udah tua, nggak bisa bergerak dengan sempurna. Kadang lutut pun bergetar kalau lagi sholat berdiri. Ya, kadang pun paha kita tidak bisa menompa daripada kaki kita untuk berdiri. Sholat juga udah nggak bisa berdiri dengan tegak, harus duduk dan sebagainya. Kapan lagi, Pak? Jadikan itu amalan kita terbaik, mendoakan mereka. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak bisa, kemudian dengan harta kita, dengan doa. Kalau kita mampu dengan harta, ya kita berikan 1.000, 2.000, itu bisa untuk membantu mereka. Ya, karena memang sudah luar biasa. Pasokan listrik sudah dimatikan tadi malam kemarin. Rumah sakit kehabisan energi listrik. Bahkan ada sebagian rumah sakit yang sudah mati total. Bagaimana kondisinya, Pak? Ketika rumah sakit dalam kondisi gawat seperti itu, ternyata masya Allah listrik sebagai pemasok untuk
Alat-alat itu sudah mati total. Makanan-makanan sebagainya, Masya Allah. Tapi luar biasanya Pak. Luar biasanya mereka menghadapi kesabaran ini. Ya. Justru mereka berbalik untuk apa kepada kita? Ya. Janganlah kalian doakan kami. Jangan kalian doakan kami, justru kami yang harus berdoa kepada kalian agar kalian bisa membantu kami. Luar biasa itu Pak. Itu kan sindiran sebenarnya pada kita ini. Ya, sangat luar biasa. Kalau memang nggak bantu, bisa dengan doa nggak bisa, dengan mau pergi ke sana nggak bisa, dengan harta sudah nggak bisa, ya. Ya minimal sudah diem, nggak usah ngomong apa-apa, apalagi nyinyir. Kalau memang bisa, ayo kita suarakan kebenaran ini. Besok Ahad habis subuh jam 6 hadir Pak di Car Free Day depan stadion. Ajak keluarga kita, ajak berbondong-bondong kita untuk apa? Acara Bekasi bersama Palestina. Untuk apa? Menyuarakan kebenaran. Yang bisa pakai kursi roda, pakai kursi roda. Yang bisa pakai tongkat, pakai tongkat. Ayo kita meriahkan. Kita bela saudara-saudara kita. Karena memang hanya itu yang kita bisa lakukan, Pak. Ini kadang-kadang, Masya Allah, doa nggak pernah dilontarkan, dengan harta nggak pernah dilakukan, hadir pun untuk sekedar ikut partisipasi, minimal hadir saja itu sudah bagian daripada apa? Bantuan kita untuk saudara-saudara kita, Pak. Ini yang urgen, ya. Besok hari Ahad, tanggal 12 November, mulai pukul 6.00, hadirin semua, bawa anak istrinya ke sana. Untuk apa? Lihat bagaimana mereka. Kalau kita bayangkan itu terjadi pada negeri kita ini, Pak, di Gaza, bagaimana udah lalah luntuh, ya, nggak main-main, ya. Israel sekarang, walaupun sekarang sudah kehabisan logistik, alat-alat perangnya, Masya Allah, sudah pada hancur semua. Belum lagi nanti ini ditambah negara-negara tetangga ikut untuk memerang Israel dan sebagainya. Karena ini sudah kebiadaban yang sangat luar biasa. Kita kutuk, Pak, kita kejam. Kita kecam ini perbuatan-perbuatan orang-orang Israel ini terhadap umat Islam yang ada di Gaza khususnya dan Palestina pada umumnya, ya. Kita pertahankan itu kemuliaan daripada Al-Aqsa. Ya, ini bagian daripada ya anggap saja ini merupakan amalan terakhir kita lah. Amalan terakhir kita yang terbaik yang kita lakukan di usia-usia umur kita ini, Pak. Kenapa? Inilah hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan, ya. Ya, mudah-mudahan ya keluarkan infak terbaik Anda. Apa yang Anda miliki? Kenapa? Gak usah lagi mikir dunia, Pak. Kalau udah tua begini ngapain sih? Mikirin dunia, pengen mewah, pengen begini, masih aja dunia yang dipikirkan. Sudah berhenti, stop. Hanya sekedarnya saja untuk dunia kita. Gak usah lagi, udah usia tinggal beberapa tahun lagi. Apalagi yang udah 60 tahun, 61 tahun. Ya, udah masuk usia itu. Udah, karena wal umri ummati sittina baina sittina wa sab'una sanatan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini yang 59 deket-deket nih. Tahun lagi. Iya. Yang udah lebih dari 60 ya bersyukur. Kenapa? Masih diberikan kesempatan bertobat. Ya, masih berkesempatan untuk mencari amalan terbaik, Pak. Ya, maka saya sarankan bersedekahlah setiap hari. Karena itu amalan terbaik kita dari semua amalan kita itu, itulah yang paling prioritas yang harus kita lakukan. Walaupun semua amal kita terbaik, tapi prioritaskan kita untuk bersedekah. 1.000, 2.000, sedekah makanan, Pak, sedekah apapun yang bisa. Bawa air, aku ada di sini 1 dus, bagi-bagi di sana, saudara. Itu pahalanya sangat luar biasa.
bawa nasi bungkus untuk kita sama bawa satu lagi untuk orang lain. Ya, ini kadang-kadang demo ngarepin dapat bagian nasi bungkus mah. Kan repot yang begini. Harus kita mengeluarkan bukan menerima ya. Mudah-mudahan ini di sisa umur kita ini, mari kita lakukan amal yang terbaik, bantu saudara-saudara kita yang ada di manapun mereka, khususnya di Gaza, di Palestina dan sebagainya. Sampai hari ini, kemarin tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan di Indonesia, itu pengeboman luar biasa yang dilakukan, bahkan rumah sakit Ashifa di sana dibom begitu hebatnya. Dan lihat bagaimana pengungsiannya, Pak. Rumah sakit yang dipergunakan untuk mengungsi dibom. Bayangkan, mereka itu orang-orang lemah, orang tua, anak-anak, ibu-ibu hamil, bahkan pasiennya itu berhamburan, Pak. Nggak tahu kemana tuh kakinya, kemana tangannya, kemana, Pak. Karena dahsyatnya bom itu sangat luar biasa. Coba bawa perhatikan dah. Jangan cuma ngeliat YouTube doang begini, tapi nggak memahami bagaimana kondisi itu. Coba pikirkan kalau itu terjadi pada kita, seperti apa, Pak, perasaan kita. Ya. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita doakan mereka bersama-sama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ansurna al-mujahidina wa ikhwanana fi Palestin. Allahumma rabbana ansurna al-mujahidina ikhwanana fi Gaza. Allahumma rabbana ansurna al-mujahidina ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma Rabbana sabbit aqdamahum. Allahumma Rabbana sabbit imanahum. Allahumma Rabbana sabbit sufufahum. Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Wangsurna 'alal qaumil israilin. Wangsurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma Rabbana barik lahum mujahidina fi Palestin wa mujahidina fi Gaza wala siyama mujahidina fi biladina Indonesia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan ini, dan mari kita sama-sama besok hadiri, ajak istri, anak, keluarga semua ya untuk datang atas upaya kita beramal membela saudara-saudara kita di Palestina. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.